Oke. Hai, selamat datang di SMP Negeri 1 Kota Sorong. Kali ini Ibu bersama tim akan menyampaikan materi tentang 9K dan tur lingkungan sekolah kita. Oke, Ibu mulai dari 9K dulu. Apa itu 9K? 9K merupakan singkatan dari ketakwaan, kecerdasan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerindangan, kesehatan, dan kekeluargaan. Masing-masing penjelasannya akan disampaikan berikut ini. Selamat menyimak ya. Anak-anak, kita masuk di materi yang pertama, yakni 9K. Seperti yang dijelaskan di awal tentang apa itu kepanjangan dari 9K, dapat anak-anak baca bersama. Kita bahas satu persatu dari 9 komponen 9K tersebut. Yang pertama adalah ketakwaan. Berbicara tentang ketakwaan, maka pandangan orang pasti akan tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketakwaan sendiri mengandung pengertian adalah sikap manusia dalam mewujudkan imannya kepada Tuhan. Sikap ketakwaan ini dapat kita lakukan di mana saja kita berada, baik di gereja, sekolah, masyarakat, maupun juga lingkungan sekolah. Khususnya di SMP Negeri 1 Kota Sorong, sikap ketakwaan dapat kita aktualisasikan dengan adanya ibadah OSIS bagi siswa yang beragama Kristen dan Katolik, adanya sholat Jumat bagi siswa-siswi yang beragama Muslim. Selain daripada itu, ada juga kegiatan-kegiatan amal seperti adanya kurban, kemudian pelayanan bagi siswa-siswi yang kurang mampu, dan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Kedua adalah kecerdasan. Berbicara tentang kecerdasan, maka orang biasanya sebut juga dengan kata pintar. Kecerdasan sendiri mengandung pengertian adalah sempurnanya perkembangan akal budi manusia untuk berpikir dan mengerti secara tajam. Ada berbagai jenis kecerdasan dalam diri setiap orang. Namun khusus dalam dunia pendidikan, ada 3 kecerdasan umum yang dapat kita kembangkan. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual atau intellectual quotient yang disingkat dengan IQ. Apa saja yang termasuk dalam kecerdasan intelektual? Yakni mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan suatu masalah. Kecerdasan intelektual dapat anak-anak kembangkan dengan cara membaca, berbahasa yang baik dan benar, dan menemukan solusi dari suatu masalah. Yang kedua adalah kecerdasan emosional atau emotional quotient yang disingkat dengan EQ. Yang termasuk dalam kecerdasan emosional adalah kemampuan mengontrol perasaan sendiri, orang lain, kelompok, disiplin, dan juga tanggung jawab serta komitmen dalam diri setiap orang. Kecerdasan emosional dapat kita kembangkan dengan cara membiasakan diri untuk saling menghargai dan menghormati setiap orang, berkarakter, dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual atau spiritual quotient yang disingkat dengan XQ, yakni kemampuan akan makna dan hubungan yang tidak terbatas. Dalam hal ini yang berhubungan dengan hati nurani. Cerdasan spiritual dapat dikembangkan dengan cara berdoa baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Misalnya di lingkungan sekolah sendiri seperti yang dikatakan tadi, adanya ibadah OSIS,
sholat berjamaah. Kemudian bisa dikembangkan dengan cara yang lain, seperti kita terlibat dalam dialog keagamaan atau saling berbagi pengalaman iman untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana aman, baik material maupun non-material. Contoh, di lingkungan sekolah kita sendiri, adanya satpam atau security, ada juga terpasangnya CCTV. Kemudian dimanapun kita berada, kita harus mau untuk menjaga lingkungan agar terasa aman, tentram, dan damai. Serta sebagai warga Indonesia yang baik, kita tidak mengikuti aliran sesat untuk memecah belah negara kita. Keempat adalah ketertiban. Ketertiban sendiri adalah aturan yang mengharuskan segala sesuatu supaya berjalan sejalan agar tidak berantakan dan tetap teratur. Contoh, untuk ketertiban sendiri, kita dapat mewujudkannya dengan cara menaati tata tertib sekolah. Ketika berada di lalu lintas, kita pun harus tetap mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian, ingat, kita tidak boleh mengganggu ketenangan orang lain. Kalau di rumah, berarti tidak boleh juga mengganggu ketenangan orang yang ada dalam rumah maupun tetangga sekitar kita. Kelima adalah kebersihan. Kebersihan merupakan hal yang sangat utama, apalagi di tengah-tengah adanya virus corona saat ini. Kebersihan adalah keadaan tubuh kita yang bebas dari kotoran, seperti debu, sampah, kemudian bau yang tidak menyenangkan, dan juga tubuh kita yang terbebas dari virus, bakteri, dan juga bahan kimia berbahaya lainnya. Supaya lingkungan atau tubuh kita ini bersih, maka kita dapat mengembangkannya dengan cara menjaga kebersihan diri sendiri. Ini yang paling utama. Nah, setelah itu, kalau di lingkungan sekolah, anak-anak bisa menjaga kebersihan dengan menjalankan piket kelas, kerja bakti, dan membuang sampah pada tempatnya. Keenam adalah keindahan. Keindahan merupakan harapan dan impian dari setiap orang. Maka, keindahan merupakan keadaan yang elok untuk dipandang. Contoh, di sekolah kita harus merapikan kursi dan meja kelas, apalagi pada saat kita mau pulang sekolah. Kemudian menata pajangan kelas yang ada, dan sebagai anak sekolah, maka kita harus berpakaian yang rapi, baik waktu ke sekolah, pulang sekolah, bahkan ketika di rumah pun, selain berpakaian rumah, harus tetap rapi. Ketujuh adalah kerindangan. Kerindangan adalah suatu keadaan teduh atau sejuk dan rindang. Dapat dikembangkan dengan cara menanam pohon dan tanaman hias, pengadaan taman sekolah, menjaga dan merawat tanaman. Di perkotaan seperti kita pada saat ini, lingkungan atau halaman rumah yang kecil bukanlah penghalang bagi setiap orang untuk mewujudkan kerindangan, karena pohon atau bunga yang juga berguna untuk kerindangan dapat anak-anak tanam di dalam pot. 8 adalah kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi yang menggambarkan tubuh terbebas dari segala penyakit atau gangguan fisik maupun psikis. Kesehatan fisik misalnya terbebas dari luka atau penyakit yang tampak maupun tidak tampak. Kesehatan mental merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi jiwa atau mental seseorang. Mental yang sehat didapatkan oleh orang yang memiliki kestabilan emosi,
keseimbangan jiwa, serta tidak terlalu memikirkan permasalahan. Selain itu, kita juga harus menghilangkan rasa benci, dengki, iri hati, dan dendam terhadap orang lain. Anak-anak sekalian, untuk mewujudkan kesehatan tubuh kita yang baik, maka kita bisa melakukannya dengan cara mengikuti PKHS. Apa itu PKHS? PKHS adalah pendidikan keterampilan hidup sehat. Mungkin ini hal yang baru ya. Kalau di sekolah kita temukan tersedianya UKS, yakni unit kesehatan sekolah. Adanya kantin, toilet, dan juga sarana cuci tangan yang memadai. Anak-anak, kita harus ingat, apalagi di tengah-tengah situasi kita yang sedang dilanda oleh COVID-19 pada saat ini, maka kesehatan adalah juga hal yang utama. Kesembilan, yakni kekeluargaan. Setiap manusia tentunya mempunyai keluarga. Kekeluargaan adalah sebuah rasa yang diciptakan oleh manusia untuk mempererat hubungan antar keduanya maupun kelompok agar timbul rasa kasih sayang dan persaudaraan. Contoh, untuk menghadirkan kekeluargaan, maka kita tidak boleh mengejek teman lain. Kita harus menghargai teman walaupun banyak perbedaan atau mempunyai banyak kekurangan. Saling membantu dalam lingkungan sekolah maupun juga di kelas. Nah, anak-anak, demikianlah materi Ibu hari yang pertama, yakni tentang 9K. Ingat bahwa 9K ini dapat kita lakukan di mana saja, baik di rumah, sekolah, maupun di mana saja anak-anak berada. Cukup sekian dulu materi dari 9K. Terima kasih.
Demikian tadi penyampaian Ibu bersama tim tentang 9K dan tur lingkungan sekolah. Ibu harap tentang materi 9K kalian bisa memahami dan menerapkannya di lingkungan sekolah dan juga lingkungan sekitarmu. Dan tentang tur lingkungan sekolah kita, Ibu harap kalian bisa mengenal fasilitas apa saja yang ada di sekolah dan juga kalian bisa lebih mencintai SMP Negeri 1 Kota Sorong.